sehingga kita paham sampai di mana perjuangan dan perjalanan serta nilai dari aras-arasnya Allah yang kita bangun dengan membesarkan rohani, dengan menuntut hakikat, mendirikan sir-sir Allah pada diri. Sejauh mana kita bisa melihat pembuktian diri kita sehingga kita memahami bahwasanya titik perjalanan dari sebuah kodrat yang kita jalankan sudah sampai ke tahap seperti apa? Apakah sudah ada karomahnya? Inilah yang harus kita ketahui, apa yang dikatakan karomah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang karomah, karomah itu adalah salah satu kurnia yang mana Allah mengkurniai ibadah yang sedang dijalankan. Allah memberkahi, mengkaruniai sebuah kekuatan di dalam diri seseorang. Dengan Allah mengkurniai amalan, ilmu, ibadah seseorang, maka Allah menjadikan sebuah karomah terhadap kodrat yang dikaruniai. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada semua umat tentang kelupaan dia kepada Allah, untuk menarik kembali kepada kebenaran Allah. Dengan adanya pengkaruniaan suatu ilmu di diri seseorang, maka orang itulah yang akan dijadikan sebagai alat bukti untuk menarik seseorang perhatiannya kepada Allah. Karomah itu terbagi beberapa hal. Seperti apa bentuknya karomah itu? Pada tahap pertemuan sekarang, saya akan menerangkan 3 macam bentuk perjalanan karomah Allah pada diri seseorang. Pengkaruniaan terhadap ilmu, kodrat, iman seseorang terhadap Allah. Allah karuniai dengan nama karomah. Dengan jalan syiarnya Allah melalui pengkaruniaan terhadap seseorang, itu yang dinamakan karomah. Apa yang dikatakan 3 karomah? Bentuk karomah yang terjadi pada seorang yang dikaruniai. Pertama, karomatun al-muhabatun. Artinya, datanglah kerinduan, rindunya, datangnya sifat rindu kepada seseorang yang dikaromahi, yaitu dia dirindukan oleh orang banyak, terutama kepada musuhnya atau orang yang tidak menyukainya. Maka datang kerinduan kepada orang, kepada dirinya yang dimusuhi. Ini menandakan apa? Kebencian sudah hilang di dalam hatinya.
Kebencian pada sifatnya sudah dicabut oleh Allah. Maka semua orang yang mengenalinya, orang akan merindukan dia, terutama musuhnya atau lawannya. Nah, ini menandakan sudah terjadi karomah. Karomahnya apa? Allah telah mencabut sesuatu yang tidak Allah berkahi di dirinya, yaitu apa? Kebencian. Kenapa ya? Setiap orang bertemu dengan seseorang yang dia benci, atau orang itu tidak bertemu, tetapi orang itu benci kepadanya, maka dirubah oleh Allah dengan menunjukkan karomahnya, maka dia dirindui oleh orang yang membencinya. Itu menandakan sudah ada berdiri karomah pada dirinya. Nah, yang kedua, dikatakan sebuah kejadian pada dirinya, yaitu arasun fil qalbun. Artinya Allah beri kekuatan kepada hatinya untuk tidak melawan atau membenci kepada musuhnya. Dan apabila dia dihina, apabila dia disakiti, maka dia telah memiliki kekuatan hati untuk tidak membalas. Nah, ini termasuk karomah. Dihinakah, dibencikah, dicaci maki, dan dia tidak membalas. Kenapa? Karena hatinya sudah kuat, diberikan karomah oleh Allah, sehingga hatinya tegar dan kuat sekali. Dan dia tidak merasakan titik benci, titik sakit hati kepada yang mengecilkan, yang menghina, memfitnah dan merendahkan. Dia selalu tersenyum. Kenapa? Karena dia tidak merasakan cacian, dia tidak merasakan hinaan, dia tidak merasakan direndahkan. Kenapa? Karena Allah sudah berkahi, Allah sudah karuniai kekuatan pada hatinya, sehingga orang yang mengkhianati, orang yang menyakiti, teringat Allah. Sama seperti mahabbatun. Kenapa orang merindukannya? Setiap orang merindukannya, orang teringat Allah. Itu gunanya karomah. Semua mengingat Allah. Begitu juga dengan orang yang membencinya, menyakitinya. Dengan dia kuat, Allah beri kemampuan dan kekuatan di hatinya, maka orang itu ingat Allah di saat membenci dia. Orang ingat Allah saat orang merendahkan dia. Dia adalah alat yang mana membuat orang ingat kepada Allah. Dengan daya tahan hatinya, dengan dihilangnya benci di dirinya, tersentuh hati seseorang kepada Allah. Ini yang orang yang dikatakan berkaromah, adalah orang di mana seseorang itu akan teringat Allah dengan kemampuan yang memberkahi dia. Yang ketiga adalah al-wasirun wadziru. Al-wasirun alal al-wazirun. Artinya apa? Apabila orang melihat wajahnya,
orang ingat Allah. Apabila orang melihat mukanya, orang ingat Allah. Aura yang keluar dari wajahnya mengingatkan orang kepada Allah. Cahaya yang keluar di wajahnya, raut wajahnya itu mengingatkan orang kepada Allah. Inilah yang dikatakan keramatnya, karomahnya Allah, yaitu kekuatan wajah yang diberkahi oleh Allah. Itu pertanda-pertanda yang dikatakan seseorang telah dikaruniai dan diberkahi ibadah atau ilmunya, sehingga mengingatkan orang kepada Allah. Sebagai wasilah, karomah itu dijadikan oleh Allah sebagai karomahnya untuk mengingatkan umat. Orang akan terbayang Allah, teringat Allah dengan melihat wajahnya. Yang kedua, dengan orang menghina dia, dengan dia tidak merasa, maka karomah itu akan sampai kepada orang yang menghina dan mengecilkan, sehingga orang itu teringat Allah. Nah, yang pertama tadi adalah mahabbatun, kerinduan. Dengan orang berpikir kenapa dia rindu padahal dia benci. Dengan Allah menkaruniai suatu kekuatan mencabut kebencian di hati seseorang yang dikarumahi, maka orang yang membencinya, dia akan merindukan orang tersebut dan orang rindu kepada dia. Ini yang dinamakan dengan karomah. Orang itu berpikir kenapa dia rindu kepada orang yang dia benci, karena orang yang dia benci itu adalah orang yang sudah diberkahi dan dikaromahi oleh Allah dengan dicabutnya rasa benci di dirinya, sehingganya orang yang membencinya akan berubah menjadi merindukannya. Selalu dan selalu orang rindu kepadanya. Itu namanya karomah. Jadi kalau kita sudah berhadapan mana yang dikatakan karomah, kita sudah paham. Mana yang dikatakan apa yang artinya karomah, kita sudah mengerti. Karomah adalah salah satu ilmu yang sudah diberkahi dan dikaruniai oleh Allah untuk menyampaikan amanah Allah kepada orang-orang yang lupa dengan Allah. Orang-orang yang tidak ingat Allah lagi. Dengan adanya orang yang berkaromah, maka orang yang lupa dengan Allah akan selalu ingat dengan Allah. Tentunya dengan bertemunya dengan orang yang berkaromah atau yang dikaromahi oleh Allah.